Mantra. Jadi nama gue Silver, umur 18 tahun. Terus sekarang lagi kuliah di Universitas Surabaya di Tenggilis. Ya udah gitu aja. Apa? Oh iya, di semester 2. Insya Allah lulus 3,5 tahun, amin. Oke, siap. Gue mau nanya-nanya nih tentang virus COVID-19 atau Corona yang sedang marak di seluruh dunia. Menurut lu kenapa sih bisa menyebar seluas ini? Kalau menurut gua kan Corona itu dari Cina ya. Ya. Cina itu, kalau ini gua ngomongin dari negara Eropa dulu deh. Kalau Cina sama ke Eropa itu kan jauh. Jadi kayak negara-negara kayak Italia, Amerika atau yang lain-lainnya itu juga pasti rasa kayak Cina jauh, nggak mungkin lah sampai sini virusnya kan pasti kan kayak gitu ya. Kayak kita ambil contoh di Italia aja. Italia itu mereka telat untuk nge-lockdown negaranya karena mereka ngerasa kayak Cina itu jauh dari Italia dan nggak mungkin virus itu masuk ke Italia. Dan pada akhirnya kenyataannya adalah bahwa di Italia itu sekarang penyebarannya yang paling besar tuh di Italia kan. Ya. Bahkan hampir kayak mirip-mirip sama Cina lah kayaknya, iya nggak sih? Kalau korbannya nggak tahu sih. Ya cuman kayaknya Italia paling gede deh, setahu gue ya, karena masyarakatnya juga terlalu nganggap enteng masalah itu. Oke. Kalau Indonesia menurutmu sama nggak faktornya penyebaran di sini? Atau mungkin ada faktor tambahan lainnya? Faktor tambahan. Kalau di Indonesia kayaknya sama ya. Kalau di Indonesia tuh kemarin kita masuk corona tuh juga baru-baru ini. Yang katanya kan penyebarannya itu gara-gara ini ya. Gara-gara apa sih? Gara-gara masyarakat Indonesia yang pulang dari Jepang. Iya. Kemarin sebelum corona masuk Indonesia, masyarakat Indonesia udah ngomong Indonesia mah kuat, Indonesia mah gini. Tetap aja pada intinya masyarakat Indonesia juga sama aja sih, sama-sama menganggap remeh. Ngomong tentang negara nih, menurut kamu tuh negara kita udah siap nggak? Atau pemerintahnya udah maksimal nggak untuk menangani bencana ini? Kalau pemerintah sih kayaknya, kalau untuk kesiapan ya menurut gue kayaknya masih kurang deh. Kenapa masih kurang? Karena kayak alat-alat medis di sini juga kayaknya masih kalah jauh sama yang di luar kan. Kita masih beli alat medis segala macam dari luar. Terus jangan kan alat medis, untuk perlindungan para dokter juga masih kurang kan. Mereka bahkan banyak dokter yang masih nggak pakai pelindung virus untuk tubuhnya, ada segala macam tuh masih kurang. Terus juga kalau Indonesia ya masyarakatnya sih kayaknya yang banyak banget masyarakat Indonesia yang nggak peduli sama pesan dari pemerintah deh. Ya, ngomong-ngomong tentang masyarakat, menurutmu masyarakat tingkah lakunya udah tepat atau masih banyak perubahan? Tolong spesifikkan. Kalau misalnya masyarakat, menurutku ya masyarakat Indonesia yang perilaku sudah tepat tuh paling nggak lebih dari 30% kayaknya. Soalnya yang gue tahu mah masyarakat Indonesia pada bebal emang, pada batu udah dikasih tauin jangan adain rame-rame gitu, ngadain acara syukuran. Itu kan maksudnya malah makin bikin virus itu cepat menyebar kan jadinya. Ya banyak masyarakat yang terlalu menganggap remeh lah, dan mereka merasa dirinya kuat gitu dan apa ya, nganggap virus itu nggak ada apa-apanya kayak gitu. Padahal mah sebenarnya juga bahaya lah menurutku. Jadi butuh perubahan lagi ya tinggal lakunya. Butuh banget lah. Kalau dari lu sendiri, gimana, ada tips atau trik atau cara untuk lu menghindari penyebaran virus ini? Sebenarnya gampang aja ya. Pertama tuh jangan gatel mau keluar rumah, udah itu aja. Pertama tuh jangan gatel keluar rumah. Terus kedua, kalau bisa ngobrol sama orang yang maksudnya kita tidak serumah atau orang lain, itu usahakan jarak tuh benar-benar dijaga. Terus kemana-mana harus selalu pakai masker. Masker itu penting men. Pakai masker. Terus kalau bisa juga setiap keluar rumah atau kemana wajib cuci tangan lah. Sebelum makan cuci tangan. Itu penting banget, soalnya kalau misalnya lu udah ngelakuin itu aja
kayaknya corona bakal cepet hilang dari Indonesia. Kayak gitu sih. Di tengah wabah ini kan semuanya pasti ada sisi positif dan negatifnya. Menurutmu di penyebaran ini ada nggak sisi positifnya? Sisi positifnya, kalau sisi positifnya sih pasti ada ya. Walaupun kecil ya sisi positifnya. Sisi positifnya tuh masyarakat Indonesia yang udah sadar pasti kualitas hidupnya semakin meningkat lah kalau menurut gue. Cara makannya lebih bagus, mungkin mereka makan makanan lebih sehat. Terus kan juga kalau misalnya kita corona tuh kan harus, yang paling penting kita juga harus rajin minum gitu. Itu rajin minum. Terus juga kebersihan tuh masyarakat kita yang sudah sadar itu jadi lebih baik lah, mereka jadi sadar kebersihan, cuci tangan setiap hari kayak gitulah kalau menurut gue. Kan sekarang banyak fenomena barang-barang medis tuh banyak yang hilang gitu, goib. Kayak masker, hand sanitizer, banyak hilang. Iya, banyak susah dicari. Oh, susah dicari. Iya, kayak lagi tisu toilet kalau di luar negeri. Itu menurut lu apakah disebabkan oleh kepanikan atau ketakutan, atau mungkin ada hal-hal lain? Kalau menurut gua kepanikan dan ketakutan dari masyarakat itu pasti ada. Apalagi masyarakat yang sudah sadar kalau misalnya virus ini benar-benar berbahaya gitu. Pasti ada. Tapi kalau misalnya masyarakat yang membeli berdasarkan kepanikan dan ketakutan, itu kayaknya ya menurut gua masker dan hand sanitizer itu gak bakal selangka ini, men. Pasti adalah oknum-oknum yang memanfaatkan momen-momen kayak gini untuk mencari cuan gitu loh. Jadi di tengah-tengah orang yang banyak membutuhkan, mereka malah sibuk untuk mencari cuan kayak gitu. Jadi penimbunan ya. Penimbunan tuh banyak banget, gila. Bahkan kita mau nyari maskernya kayak susah banget, dan sanitizer kayak susah banget kan gitu. Ya kayak gitu sih paling. Kan sekarang lagi kuliah ya. Kan kuliah tuh lagi libur, kuliah jadi online, tugas juga online. Iya. Menurutmu apa dong suka dukanya dengan kehidupan seperti ini? Kalau suka dukanya yang pertama ya pasti libur itu enak banget. Nggak harus kuliah, santuy-santuy aja di kamar kan. Cuman ya yang jadi masalah pertama itu kalau tergantung kuliahnya ya. Kalau di kampus gue itu kadang-kadang masih susah untuk mengakses ini web dari kampus tersebut. Soalnya sering kali ada maintenance, ada error. Jadi kita yang mau ngeliat tugas atau mau ngumpul tugas itu kadang-kadang bisa rada tertunda. Dan juga mungkin kayaknya menurut gue tuh kampus gue masih belum terlalu siap lah untuk mengadakan tugas online dan ujian online segala macamnya. Jadi banyak sistem yang masih kurang gitu. Banyak sistem yang masih kurang. Jadinya ya mahasiswa juga banyak yang bingung. Kalau sistem belajar ada yang berubah nggak? Sistem belajar ya berubah lah. Belajar santuy dari rumah, nggak pernah ngapain. Begitu ada tugas baru buat kan gitu. Udah sih. Cuman ya itu lagi ada lagi. Kita dikasih tugas, ya kan? Semua dijadiin sistem online. Cuman tugasnya tuh gila-gilaan, men. Bener-bener kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak bukannya happy malah nyiksa pelan-pelan. Kayak gitu. Dan ya nggak enak lah. Jadi ada enak ada enggaknya sih kalau menurut gue. Ya kalau misalnya memang libur ya janganlah dikasih tugas sebanyak-banyak gitu kan. Lu bayangin aja UTS. Nih gue UTS itu dikasih soal jam 1 siang, dikumpul besok jam 8 pagi. Itu 5 lembar HVS men, bolak-balik. Itu nyiksa gak sih? Kalau menurut gue mendingan offline lah daripada online. Kan liburnya kuliah ini salah satu metode dari pencegahan kan. Seperti yang lain tuh social distancing dan self quarantine. Nah menurutmu dengan metode-metode pencegahan seperti ini, dengan libur, social distancing, self quarantine itu sudah cukup atau belum? Harusnya sih cukup. Negara-negara lain tuh yang tingkat corona kecil, mereka juga rata-rata kayak menetapkan apa sih itu namanya, aturan itu kan, self distancing dan ini self quarantine.
social distancing ya. Oh, iya. Distancing Itu dan metode. self quarantine Iya, itu. iya. Itu cukup aja sebenarnya. Cuman masyarakat Indonesia ini kayak emang bener-bener menganggap remeh gitu loh, karena saking batunya mereka di tengah corona kayak gini masih aja pada nongkrong tempat kopi. Padahal mah kalau satu orang yang tempat kopi itu kena bisa aja tuh, satu tempat kopi kena kan bisa aja gitu. Kenapa sih gatal banget pengen keluar? Padahal mah sebenarnya kalau misalnya lu diem di rumah aja, kita itu melindungi diri kita sendiri dan kita juga melindungi kehidupan orang lain kayak gitu. Berarti metode udah cukup tapi nggak dilakukan ya? Iya, masyarakat yang bebal terus lagi yang libur. Temen gua tinggal di Tangerang, di Jakarta. Liburan bukan untuk diem di rumah malah tawuran, gila. Bocil-bocil udah pada barbar, udah tahu virus malah tawuran. Ya inilah peran orang tua, kadang-kadang memang butuh. Tapi kalau orang tua juga nggak peduli sama virus kan gimana jadinya? Oke. Masyarakatnya lah menurut gua. Ya udah, terima kasih atas waktunya. Udah gitu doang. Banyak info nih. Iya. Oke. Oke deh kalau gitu, terima kasih. Iya, sama-sama. Yuk.